Terkait proyek kereta di IKN Nusantara Kaltim, Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) memberikan sorotan terhadap 3 aspek. Salah satu aspek yang jadi sorotan MTI di proyek kereta IKN Nusantara Kaltim adalah konektivitas 3 kota, yakni Penajam, Samarinda, dan Balikpapan. Diketahui, Samarinda dan Balikpapan adalah 2 kota penting di Provinsi Kaltim, di mana konektivitas dengan Penajam yang merupakan sebagian wilayah IKN Nusantara juga harus diperhatikan. Pemerintah telah menetapkan pemindahan ibu kota negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan Timur, Kaltim. Kawasan yang menjadi IKN di Kaltim tersebut diberi nama Nusantara sehingga kemudian disebut IKN Nusantara. Lokasi IKN Nusantara di Kaltim ini meliputi sejumlah wilayah di 2 kabupaten yakni Penajam Pasir Utara, PPU, dan Kutai Kartanegara, Kukar. Rencananya, di kawasan IKN Nusantara Kaltim nantinya akan dibangun sejumlah proyek kereta, mulai dari kereta gantung, kereta perkotaan, kereta antar kota dan kereta Trans Kalimantan. Terkait dengan rencana kereta di IKN Nusantara Kaltim, Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, Joko Setijowarno mengatakan hendaknya aspek keamanan kepala pemerintahan juga jadi perhatian. Untuk ide kereta gantung yang nantinya akan dibangun di kawasan induk pusat pemerintahan KIP relatif baru. Selain itu, juga harus mempertimbangkan sejumlah aspek. Di antaranya, pertama, pertimbangan lingkungan, sosial, dan rekayasa teknis. Alinyemen koridor pada tingkat konsep telah disempurnakan untuk menghindari atau memitigasi kendala lingkungan dan sosial. Ketiga, menurut Joko, selain konektivitas rel kereta api, konsep rel juga mencakup konektivitas rel regional untuk transportasi barang antara gerbang utama, seperti pelabuhan dengan kawasan industri. Ia memaparkan, kriteria pemilihan koridor kereta gantung harus menghubungkan klaster kantor pemerintahan dengan komersial dan pemukiman. Selain itu juga dapat digunakan sebagai daya tarik wisata, dan terintegrasi dengan moda angkutan lainnya, seperti bus listrik dan kereta api serta terhubung langsung dengan akses menuju ke luar KIP. Selain itu juga, membutuhkan biaya investasi, operasional dan perawatan yang rendah atau 50% biaya sistem tram dan 10% sistem kereta bawah tanah, dapat beroperasi tanpa pengemudi dan ditambah biaya pemeliharaan yang rendah. Joko berujar, pembangunan perkeretaapian di kawasan ibu kota negara dapat ditawarkan pada sejumlah investor dalam maupun luar negeri untuk meminimalkan penggunaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Sudah nonton? Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!